warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adha Utami Simatupang. Berikut saya akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal. Mari kita lihat sama-sama apa itu kebijakan fiskal. Secara konvensional, kebijakan fiskal dimaksudkan sebagai alat rekayasa pemerintah dalam perekonomian yang menganut mekanisme pasar bebas, yang diharapkan dapat mempengaruhi jalannya aktivitas perekonomian suatu negara. Adapun dari perbedaan substansial antara Islam dengan konvensional, di dalam kebijakan fiskalnya, tidak adanya kebijakan moneter yang memakai alat suku bunga, khususnya dalam peran dan manajemen dari kewajiban hutang publik. Nah, berikutnya sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam sistem ekonomi konvensional dan Islam, di mana sistem ekonomi konvensional, sumber penerimaan pemerintah terdiri dari 3 bagian, yaitu dana yang merupakan sumber penerimaan primer berasal dari pungutan pajak, terdiri dari pajak dalam negeri, pajak penghasilan, perseroan, pertambahan nilai, penjualan, dan sebagainya, dan pajak perdagangan internasional. Nah, selanjutnya di dalam sistem ekonomi Islam, mengenai sumber pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, bersumber dari kalangan muslim, yang berupa zakat, zakat fitrah, wakaf, nawaib, sedekah, dan amwal fadal. Yang kedua, penerimaan yang bersumber dari kalangan non-muslim seperti jizyah, qarat, dan usur. Dan ketiga yaitu penerimaan dari sumber lain seperti ghanimah, fa'i, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain, dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana peranan kebijakan fiskal dalam sebuah negara. Yang pertama, dalam alokasi sumber daya. Nah, di dalam hal pengalokasian ini digunakan untuk apa saja sumber-sumber keuangan negara. Pengalokasian sumber daya yang merupakan sumber kesejahteraan pada tujuan kebijakan fiskal tidak boleh dipraktikkan sebagaimana sumber pendapatan lain. Tidak dibenarkan pengalokasian sumber daya untuk kebijakan pengeluaran yang israf, yaitu sebuah kebijakan yang tidak terdimensi substansial dan tidak untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya kita lihat di dalam stabilitas ekonomi. Nah, pada stabilitas ini adalah bagaimana negara menciptakan perekonomian yang stabil. Pada negara-negara berkembang, kebijakan fiskal lebih ditekankan pada pembentukan modal daripada laju pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita lihat pengendalian penetapan fiskal, di mana pemerintah haruslah mengendalikan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan selama ini, dan juga harus mempertajam kebijakannya dengan beberapa langkah. Di antaranya yaitu pertama, menjaga pertumbuhan ekonomi dengan belanja negara yang optimal. Kedua, melanjutkan upaya optimalisasi pendapatan negara. Ketiga yaitu menjaga defisit APBN. Dan terakhir yaitu kebijakan fiskal dalam mengatur hutang luar negeri. Sekian pembahasan dari apa itu kebijakan fiskal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.